Cancer, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku, Tarot Putri Solo. Kita akan reading tentang seseorang yang akan datang mendekat padamu pada zodiak Cancer ya. Ini general reading, tidak bisa resonate buat semuanya ya teman-teman, dan energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-kebalik, bisa energi kamu atau energi dia, seperti itu. Dan ini adalah timeless ya, kapanpun kalian menemukan bacaan ini, bisa jadi memang ini untuk kalian ya. Oke, Gemini, oke, Cancer, kita akan segera mulai ya. Untuk Cancer, seseorang yang akan mendekat kepadamu, ini sudah aku shuffle ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa energi seseorang yang akan mendekat pada Cancer. Di sini ada honesty. Kemudian di sini ada freedom. Kemudian di sini ada humor. Oke, kita akan lihat dulu ya 3 kartu ini. Honesty, ini kejujuran ya. Berarti orang ini sepertinya yang akan mendekat kepadamu adalah orang yang jujur gitu ya. Dia selalu mengedepankan kebenaran gitu ya, dan dia mengharapkan dari orang lain pun akan melakukan hal yang sama seperti dia gitu. Seseorang yang jujur, seseorang yang mengedepankan kebenaran, seperti itu yang dia harapkan ya. Karena memang kepribadian dia seperti itu gitu. Kemudian dia juga terbuka gitu ya, apa adanya seperti dirinya dia, tidak ada yang dia buat-buat gitu. Semua dia apa yang dia keluarkan, apa yang dia katakan, itu yang ada dalam pikiran dia gitu ya. Jadi dia orangnya terbuka, jujur, apa adanya, menerapkan satu kebenaran adalah yang utama buat dia gitu ya. Kemudian di sini ada freedom, ada kebebasan ya. Jadi di sini dia memiliki kekuatan, memiliki keinginan bebas gitu untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi kalau menurut dia benar, jalan ini benar, ya dia akan lakukan itu gitu. Dia merasa adalah diriku itu ya adalah diriku gitu, tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Dia sangat menghargai dirinya sendiri, bebas menentukan sikap, bebas menentukan pendapat, bebas menentukan arah jalan dia gitu ya. Kemudian jadi kalau aku lihat lagi dia orangnya, supaya nanti Cancer tahu ya freedom ini, jadi dia orangnya tidak ingin dikekang, kayaknya gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya, dia tidak ingin diatur-atur, dia tidak ingin dikekang-kekang. Mungkin kalau mengingatkan dia, menyampaikan sesuatu itu harus pelan-pelan, harus dengan cara yang halus seperti itu ya, karena dia orangnya memang sesuai keinginan dia sendiri gitu. Di sini juga ada humor ya, dia orangnya cukup humoris gitu, santai seperti itu ya. Dia nggak terlalu muka kenceng ibaratnya gitu. Ada kan yang orang dengan wajah kenceng aja bawaannya gitu, enggak ya. Dia orangnya humoris gitu. Jadi dia memilih hidup ini dia jalani juga dengan ringan gitu. Sekaku apa dia gitu, misalnya kayak dia tadi, sifatnya dia bahwa hidup dia adalah hidup dia, namun dia seseorang yang santai sebenarnya gitu. Orang yang memilih sisi kehidupan yang nggak ngoyo lah ya. Nggak ngoyo itu dalam arti nggak mau ikut-ikut gitu, nggak mau ikut-ikut orang. Jadi dia cukup bijak lah dalam memilih jalan mana yang akan dia pilih, jalan mana yang akan dia tempuh gitu ya. Sehingga dia santai hidupnya gitu ya, menghadapi segala sesuatunya itu dengan ringan saja gitu ya. Jadi kemudian otomatis dia orangnya nggak emosional sih ya, kalau aku lihat di sini ya, otomatis dia nggak emosional, penuh humor tadi, orangnya cukup santai, tidak ngoyo apalagi ya. Cuman dia orang yang mau bebas, tapi dia jujur gitu ya. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya ya, teman-teman. Di sini aku punya Seven of Cups ya. Kemudian di sini aku punya Two of Wands.
Kemudian di sini aku punya The Lovers. Di sini aku punya Judgment. Di sini aku punya Five of Swords. Seven of Cup. Sosok ini tuh kayaknya pernah mengalami beberapa kali gagal dalam hubungan gitu ya. Dia punya beberapa hubungan lah, beberapa kali hubungan dia di masa lalu gitu ya. Dan dia saat ini tuh kayak berharap gitu dia akan mendapatkan atau akan saat ini sedang ingin mendapatkan atau memilih yang terbaik gitu ya. Jadi ini apakah akan berhasil gitu ketika bersama kamu, ya kita nanti akan lihat kartunya ya, karena memang di sini dia berusaha untuk mendapatkan pasangan yang tepat gitu ya. Jadi di sini kalau aku lihat juga masih ada energi pilih-pilih sih sebenarnya. Jadi kalian harus hati-hati ya Cancer. Jadi dia sepertinya kalau misalnya dia dekat sama kamu pun sepertinya dia juga masih mempertimbangkan. Mungkin ada orang lain juga yang dekat dengan dia dan itu masih menjadi pertimbangan dia. Karena beberapa kali hubungan dia yang memang tidak berhasil gitu. Jadi dia takut hal itu akan tidak berhasil lagi, dia akan banyak pertimbangan lah di sana. Kemudian di sini ada Two of Wands ya. Two of Wands di sini seseorang ini terpisah jarak sepertinya dengan dirimu ya. Bisa jadi dia beda kota, beda negara, beda pulau gitu. Atau bisa jadi juga seseorang ini yang sudah lama memikirkanmu dan dia tidak berani berharap banyak seperti itu. Bisa jadi jarak ini pun adalah bukan jarak waktu, bukan jarak tempat, bukan, tetapi ada kesenjangan, bisa jadi kesenjangan pendidikan, atau mungkin jabatan pekerjaan, atau mungkin ekonomi gitu ya, itu yang membuat berjarak gitu. Sehingga dia memang sudah cukup lama melihat-lihat kamu, tetapi dia baru berani melihat-lihat gitu, karena perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Kemudian di sini ada The Lovers ya. Seseorang yang memang ingin memulai cerita cinta baru yang serius, tapi dia tidak tergesa-gesa gitu ya. Seseorang yang sangat ingin bersamamu, mencintaimu, yang sudah melihat kamu dari beberapa waktu, melihatmu dari jauh, yang sudah mengharapkan atau menilai kamu tuh orangnya gini ya, kamu tuh orangnya baik, kamu tuh orangnya sabar, orangnya gini gitu. Jadi itu yang tersimpan di hatinya, namun dia masih takut dengan jarak tadi gitu. Dia masih mempertimbangkan jarak di antara kalian tersebut gitu. Kemudian di sini ada Judgment ya, teman-teman. Seseorang ini yang pernah jatuh cinta atau mungkin cerita cintanya itu berantakan ya, seringkali berantakan gitu. Cerita cintanya beberapa kali kayak di sini ya. Beberapa kali kayaknya dia mencoba ada hubungan dekat dengan seseorang, tapi beberapa kali pula dia kayak cerita cinta dia itu berantakan semua gitu kalau kalau dilihat di sini ya. Tapi dia orangnya nggak patah semangat gitu, dia selalu mau bangkit lagi gitu. Kayak apa ya, kayak dia saat ini itu mulai menghargai hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Bisa jadi dulu dia begitu mudahnya itu karena dia juga kurang menghargai, bisa jadi karena usia, faktor apapun itu bisa mempengaruhi ya. Jadi dia merasa kalau misalnya ada satu masalah, tantangan, ya udahlah putus aja, ya udah putus gitu, tanpa memikirkan panjang-panjang hal-hal ke depannya gitu kan, sehingga dia terkena dampak dari perbuatannya dia sendiri gitu ya, memutuskan mudah putus, akhirnya dia sendiri yang galau, sehingga saat ini sepertinya dia sudah mulai bangkit gitu ya. Dia sudah mulai lebih dewasa, dia sudah mulai berpikir panjang dalam hubungan seseorang gitu. Seandainya dia mulai
memiliki hati dengan seseorang, itu dia sudah mulai mempertimbangkan panjang lebar gitu ya, sehingga menjadi luas ya. Jadi dia dipikir masak-masak, tidak seperti dulu, dia mudah sekali jatuh cinta, mudah memutuskan seperti itu ya. Jadi dia lebih dewasa lah sekarang dan dia lebih mulai menghargai gitu ya. Karena, takut hal-hal lama tersebut akan terulang kembali gitu. Kemudian di sini ada Five of Swords ya. Jadi seseorang ini kalau aku lihat sangat ingin memperjuangkan gitu, dia bertekad besar dalam meraih hal-hal yang dia inginkan gitu. Bisa jadi di sini juga dia akan berjuang gitu, akan memperjuangkan kamu gitu untuk bisa mendekati kamu, untuk bisa mendapatkan kamu, paling nggak bisa bertemu dengan kamu, bisa berbicara empat mata, menyampaikan keinginan hatinya kayak gitu ya. Jadi dia sepertinya di sini memang mulai mempersiapkan dirinya lebih baik lagi dibanding dulu-dulu yang pernah dia alami, hubungan yang dulu pernah dia alami gitu ya. Jadi dia cukup hati-hati ya orangnya gitu dalam sekarang dia mulai hati-hati menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hubungannya dengan seseorang kayak gitu ya. Kemudian kira-kira apa yang akan dia lakukan nanti untuk mendekatimu, untuk mendapatkan hatimu gitu ya. Di sini ada child ya, kemudian di sini ada cloud, kemudian di sini ada lady. Jadi di sini kalau aku lihat dia akan datang kepada kamu itu dengan kondisi seperti polos gitu, seperti dia menyembunyikan sih kalau aku bilang, dia seperti menyembunyikan ya di hadapan kamu itu nanti dia akan menyembunyikan cerita-cerita cinta dia yang lalu gitu. Jadi dia seperti akan menunjukkan kepada kamu itu bahwa, kamu itu adalah sesuatu yang baru buat dia gitu, bahwa kamu tuh adalah cinta yang baru dia dapatkan gitu loh. Jadi kayak agak-agak ada bohongnya gitu ya teman-teman ya, jadi hati-hati gitu ya. Dia belum membuka kejujuran dia gitu ya, datang pada dirimu, kemudian dia, menunjukkan kayak sifat kepolosannya gitu, kayak, masih kayak inosen lah gitu kalau aku bilang gitu ya, untuk menarik perhatian kamu ya. Kemudian di sini ada cloud gitu ya, dia orangnya sih, eee kayak tadi ya, dia seperti karena dia sudah berniat gitu untuk mempunyai cinta baru, untuk menarik hati kamu di situ ya, jadi dia berani mengambil resiko gitu. Di sini dia berani mengambil resiko, eee, sepertinya gini, dia datang kepada kamu dengan kepolosannya ya, dia seperti kayak awalnya itu dia kayak datang dengan kepolosan, seperti dia itu kayak belum pernah memiliki hubungan apapun gitu ya. Tapi kemudian kalau aku lihat di sini, dia sepertinya perlahan-lahan gitu, dia mulai menceritakan dirinya gitu ya. Jadi dia mulai memberanikan dirinya menceritakan tentang hal-hal masa lalu dia. Ya bisa jadi yang dia ceritakan tidak semuanya gitu, tapi dia mulai berani menceritakan siapa diri dia, bagaimana cerita percintaan dia dahulu gitu ya, sedikit demi sedikit dia mulai mengatakan hal itu gitu, karena dia merasa itu adalah hal kelam buat dia gitu, cerita cinta masa lalunya gitu ya. Jadi, eee, dia mulai berbicara, mencoba jujur gitu ya. Jadi di sini kalian sepertinya jangan mudah juga terpesona ya, jangan mudah mudah iba kayak begitu atau tergeraklah dengan apapun yang dia katakan gitu ya. Karena kan di awalnya dia kayak inosen gitu kan, tapi kemudian dia mulai memberanikan diri kayak gitu ya. Eee, di sini ada lady ya, bisa jadi yang akan datang padamu ini adalah seorang wanita gitu ya, dengan penampilan yang sangat menarik, mempesona kamu, tutur katanya menarik gitu ya, akan datang padamu dengan kata-kata manisnya, rayuan-rayuan yang membuatmu klepek-klepek gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia seorang pria pun gitu ya,
dia akan berlaku yang sama gitu. Dia sepertinya akan seperti tadi, dia polos, dia penuh kelembutan di awalnya gitu ya. Dia akan apa ya, berbicara dengan sangat menarik gitu untuk mencari simpati kamu dengan tutur kata yang baik, dengan kata-kata yang manis gitu ya, yang membuat kamu itu akan apa ya, bener-bener kasmaran kayak gitu, klepek-klepek lah kayak gitu, sama aja ya. Jadi ini lady ini tidak selalu dia seorang wanita ya, tapi kalau seandainya, eee, dia itu adalah seorang pria, maka perilakunya juga sama ya Cancer. Jadi kalian juga harus, hati-hati dengan orang ini, gitu ya. Kemudian kita akan lihat ya Cancer, situasinya seperti apa ketika kalian berdua nanti bertemu gitu ya. Di sini ada Sword. Moving, physical, location change. Kemudian di sini ada love affair. Nah, kan bener harus hati-hati kan di sini. Kemudian di sini ada denial. Ya, ada 3 kartu untuk kalian. Kita akan coba lihat ya, di situasi kalian nanti bertemu itu ada soul. Di sini sepertinya ada perpindahan, ada perubahan lokasi. Kemudian di love affair ini ada hubungan cinta rahasia yang tersembunyi. Kemudian di denial ini ada penolakan ya, penyangkalan atau kalian menjadi tidak rasional di sini gitu ya. Jadi kalian nih seperti kalau aku lihat teman-teman Cancer ya, hati-hati kalian terbawa emosi atau nafsu kalian gitu. Selami dulu baik-baik orang ini sebelum kalian saling menyerahkan diri kalian ya. Di sini kalian berdua sepertinya sama-sama terpesona gitu ya. Sehingga kalian menjadi tidak rasional, menjadi irasional gitu ya. Di sini ada ya irasional gitu. Kalian seperti menutup pakai kacamata hitam ya, seperti kalian udahlah nggak apa-apa, itu kan cerita masa lalunya dia, udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi dia menyembunyikan masih ada tadi ya, bahwa dia memang sedang dalam proses membandingkan di sini tadi ya. Di sini masih dalam proses membandingkan karena dia tidak ingin gagal di seperti masa lalunya kayak begitu. Jadi untuk teman-teman Cancer harus hati-hati dengan orang ini gitu ya. Jadi kalian jangan mudah jatuh, jangan mudah terhanyut, jangan mudah klepek-klepek dengan rayuannya, dengan apapun yang janji-janji manisnya seperti itu ya. Jadi benar-benar kalian harus rasional di sini ya. Kemudian kita akan lihat ya apa yang ada di dalam hatinya nih yang tersembunyi. Di sini ada get to know each other, get to know each other, dan honesty is essential. Get to know each other itu sepertinya dia masih ingin mengenal lebih dulu situasi kalian satu sama lain. Jadi kalian akan lebih mudah menyesuaikanlah nantinya gitu. Jadi untuk Cancer nih jangan mudah dulu menyerahkan diri ya, karena dia masih pengen tahu dulu kalian gitu, karena dia masih ada seseorang lain lagi, masih ada love affair di sini ya. Jadi kalian harus hati-hati banget sama orang ini ya. Jangan sampai kalian dijadikan pilihan gitu, yang sana apa yang sini nih, si Cancer atau si A nih, A atau Cancer nih, kayak begitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, waspada, jangan mudah percaya dengan orang ini. Kemudian di sini ada honesty is essential ya, bahwa kejujuran itu penting. Balik lagi kejujuran ya. Dia polos di sini adalah hanya untuk menarik perhatianmu. Dia jujur di sini hanyalah cerita kecil yang dia ceritakan kepada kamu ya. Tapi sebenarnya hatinya dia menyatakan kamu tuh harusnya jujur, karena kejujuran itu penting. Itu yang ada di hatinya dia. Jadi dia sebenarnya merasa juga deg-degan gitu ya, menjalin hubungan sama kamu, mendekati kamu itu deg-degan karena dia merasa seperti dia itu tidak jujur juga gitu ya. Sesuai sih ya kalau aku bilang dengan semua kartunya relate di sini ya. Jadi dia benar-benar bicara cinta itu sesuai dengan kebenaran
ya. Dia harus jujur di sini ya dengan dirimu. Oke, Cancer, kita akan lihat sekarang zodiak apa yang terkoneksi dengan kalian ya. Kita akan, oh iya sebentar nih, aku akan lihat apakah kalian, sepertinya memang kalian belum akan berkomitmen sih. Kalian berdua masih, walaupun Cancer kayak agak klepek-klepek juga, kayak agak mulai jatuh-jatuh gitu, tapi kayaknya kalian belum membuat keputusan untuk berkomitmen ya. Kayak gitu. Kita akan ambil 6 kartu di sini ya. Mungkin ada zodiak dia yang terkoneksi di sini. Di sini ada Libra. Kemudian di sini ada elemen water, elemen air ya, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kemudian di sini ada Leo. Di sini ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini ada elemen api, Aries, Leo dan Sagittarius. Kemudian di sini ada Pisces. Ya, kita akan lihat lagi, mungkin di sini ada angka-angka yang berkaitan dengan dia ya, dengan seseorang yang kalian fokuskan di sini. Apakah itu tanggal lahir, tahun lahir, nomor rumah, nomor mobil, nomor motor, apapun itu yang terkait di sini ya. Kita akan lihat ya, teman-teman. Di sini ada 91, di sini ada 13, di sini ada 87, di sini ada 88. Kemudian di sini ada 20, di sini ada 30. Kemudian di sini ada 24, 2 lagi. Di sini ada angka 82, di sini ada angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup ya. Kemudian kita akan ambil huruf. Mungkin ini huruf depannya, panggilannya, huruf tengahnya. Kita akan lihat ya. Di sini ada D, delta. Di sini ada R, di sini ada L, di sini ada O, di sini ada N, sini ada A, di sini ada S, di sini ada V, di sini ada Z, kemudian di sini ada G. Oke, teman-teman Cancer, itu yang aku punya untuk kalian ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat dan bisa menghibur, dan mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian. Semoga kalian selalu bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih buat Cancer. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.